Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Sri Mulyanti, Kepala Cabang PT Kontak Perkasa Futures Makassar. Selamat pagi, Bu Yanti. Selamat pagi, Mbak Julita ya. Iya, Bu Yanti, nah ini harga emas kembali naik pada pekan ini. Apa sih sentimen utamanya, Bu Yanti? Ya, betul sekali, Mbak. Terima kasih sebelumnya ya. Untuk harga emas kemarin sempat naik mencapai level 1799,05 dolar per troy ounce ya. Nah, ini disebabkan pasca laporan rilis manufaktur Amerika ISM ya, khususnya yaitu dia jatuh ke 60,7 pada bulan April dari 64,7 pada Maret, Mbak. Nah, selain itu indeks dolar juga mempengaruhi ya, dia turun 0,5% di kisaran 90,8 dan ini menjadikan energi positif untuk emas seperti itu. Apakah ini akan terus bergerak naik hingga akhir pekan artinya, Bu Yanti? Kalau yang saya lihat harga transaksi ya, jikalau harga emas dia menembus, saya melihat sih ketika harga menembus 1.800, harga ada potensi dia ke level resisten atas yaitu 1817 dan jika harga masih naik dia akan mencoba lagi ke level 1830-an, Mbak, seperti itu. Akan tetapi jikalau harga dia menembus level 1760 pecah ke bawah, maka harga dia akan bergerak turun di kisaran 1745 sampai 1731 seperti itu, Mbak. Oke. Nah, apakah terlalu muluk-muluk kalau kita berharap emas bisa naik mencapai 2.000 lagi di tahun ini, Bu Yanti? Sebetulnya sih saya melihat sejak Jumat pekan lalu ya, obligasi Amerika itu menunjukkan penurunan menunjukkan penurunan ya, khususnya setelah data konsumen spending Amerika naik. Nah, ini meningkatkan peluang kenaikan inflasi, Mbak. Dengan kondisi inflasi ini membuat harga emas cenderung naik ya, karena rata-rata orang akan lebih memilih emas sebagai aset lindung nilai dibandingkan dengan obligasi. Nah, secara teknikal saya melihat ketika emas berhasil menembus level 1.800, maka bisa jadi peluang harga emas kembali terbuka untuk mencapai harga 2.000 seperti itu. Oke, masih berpeluang begitu ya. Nah, ini untuk bulan April, Bu Yanti, harga CPO kan naik 7%. Prediksi Anda untuk bulan ini seperti apa? Oke. Periode April 2021 harga komoditas CPO ya khususnya memang naik 7,1%. Nah, ini menjadi catatan bulanan kedua ya sepanjang tahun 2021, Mbak. Nah, penguatan CPO didorong oleh rally komoditas substitusinya ya, yaitu minyak biji kedelai akibat keterbatasan pasokan yang pertama itu. Yang kedua dari negara-negara produsen karena faktor cuaca yang tidak kondusif. Nah, ini yang mempengaruhi penanaman biji kedelai sebagai bahan baku seperti itu. Nah, selain itu faktor fundamental selain faktor fundamental yang positif, ini saya melihat rally harga ini tidak menjadi akan berkelanjutan di bulan Mei ya. Karena apa? Karena penurunan permintaan di India ya akibat COVID ya. Akibat COVID, di samping itu juga harga biji kedelai dan produk turunannya juga sudah mencapai harga tertinggi. Jadi saya melihat kemungkinan harga akan terkoreksi seperti itu, Mbak, untuk di bulan Mei. Oke. Apakah sentimen yang sama juga mempengaruhi untuk kopi dan kakao, Bu Yanti? Kopi dan kakao, itu kopi dan kakao sebetulnya hampir kurang lebih sama ya, karena untuk pasar komoditas ini banyak sekali diminati ketika terjadi ini, apalagi mungkin ada COVID, ada COVID lagi ya di luar, terutama di India. Terus sempat saya melihat yang harga ada turun itu adalah kakao. Nah, kakao agak turun sedikit yaitu 5,83%, tapi ini pun pengaruhnya karena permintaan dan kualitas kakao itu saja sih, Mbak. Baik, Ibu Sri, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu Sri.
Itu dia pemirsa Kepala Cabang Kontak Perkasa Futures Makassar, Ibu Sri Mulyanti.